Dimatikan kembali mikrofonnya, fokus ke Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli, ismi Sofia Handini, tunadunani Ustazah Sofi, askunu fisyari, Manggis Rokmun Sita, Panorama, Bengkulu, jitu min Bengkulu, takharrajtu min Jami'ah Islamiyah Bengkulu fi kulliyatit tadris al-lughatul arabiyyah wa al-an ana mudarris al-lughatul arabiyyah wal hadits fil SMPT Khairun Nas Kota Bengkulu. Wah, baiklah anak-anak ustazah, mungkin kalau dari bahasa ustazah mungkin sedikit kan antum bisa membayangkan bahwa ustazah ini mungkin guru bahasa Arab gitu ya. Ustazah perkenalan dulu dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ustazah Sofia Handini. Antum bisa manggil Ustazah Sofi. Ustazah tinggalnya di Jalan Manggis, Panorama. Mungkin ada yang searah dengan Ustazah. Ustazah asli orang Bengkulu dan lulusan dari IAIN Bengkulu jurusan Bahasa Arab, pendidikan Bahasa Arab. Di sekolah SMPT Khairun Nas ini, Ustazah diamanahkan menjadi wali kelas dan guru bahasa Arab dan hadis. Insya Allah nanti yang ngajar bahasa Arab Tazah, tapi kalau hadis enggak ya. Ada Ustazah Sinta di hadis kelas 7 ya Zah. Baiklah anak-anak Ustazah, matrikulasi hari ini ada tentang bahasa Arab. Kenapa Tazah tadi di awal menanyakan ada yang dari SDITK, dari MI Nur MIK atau umum? Karena kalau antum yang lulusannya dari SDIT, dari MI, mungkin sudah tidak asing dengan bahasa Arab. Sedikit banyaknya antum tahu walaupun hanya sekedar angka wahidun 1, isnani 2 seperti itu ya. Nah, namun untuk anak umum ini menjadi menjadi suatu tantangan ketika sekolah di SMPIT bertemu dengan bahasa Arab. Tapi kalian jangan takut, insya Allah Tazah akan mengajarnya fleksibel ya. Tidak sesuai dengan misalnya ini anak umum harus ditekan, tidak. Insya Allah kita akan mengajarnya fleksibel. Baik itu anak antum yang lulusan dari SDIT atau antum yang dari MI atau antum yang dari sekolah umum, tidak menutup kemungkinan antum mampu belajar bahasa Arab itu lebih baik lagi dari teman-teman sebelumnya. Bahasa Arab di sini adalah bahasa yang diunggulkan, ya. Ada 3 bahasa, ada beberapa bahasa, salah satunya tadi bahasa Jepang, bahasa Arab, merupakan quality insurance kita. Jadi selain kita mampu berbahasa Indonesia, kita juga harus mampu berbahasa asing, ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab. Kalau antum ke Arab, kita harus memiliki kosakata bahasa Arab untuk memahaminya. Kalau antum mau belajar ke Jepang, seperti sensei tadi, antum harus memahami kosakata bahasa Jepang. Antum ke negara, misalnya ke Inggris, antum harus memahami bahasa Inggris. Jadi jangan hanya memahami satu bahasa saja. Pahamilah juga bahasa asing, di antara tadi bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, di sekolah ini bahasa Arab tidak hanya dijadikan sebagai mapel saja, ada ekstra kulikulernya, namanya Arabic Club, dan insya Allah yang mengajarnya Ustazah. Jadi di Arabic Club nanti, Ustazah kasih gambaran sedikit ya. Di Arabic Club itu ada beberapa bidang-bidangnya, ada beberapa bagian-bagiannya. Tidak hanya misalnya monoton Arabic Club hanya sekedar memahami kosakata saja, membaca saja, tidak. Itu terlalu monoton untuk pembelajaran kita yang sudah semakin canggih. Ustazah kalau di Arabic Club, misalnya kalian passionnya, skillnya atau hobinya di menyanyi misalnya, jangan salah, lagu bahasa Indonesia sekarang sudah banyak di aransemenkan ke versi bahasa Arab. Misalnya kalian suka menyanyi, kita ada bidang menyanyi di bahasa Arab kan, tapi itu misalnya lagu apa kita Arabkan, tapi tidak mengandung unsur-unsur percintaan, tidak ya, kita Arabkan seperti itu. Misal kalian suka berdrama, kita juga ada drama bahasa Arab, berbahasa Arab di Arabic nanti.
Ustazah Ana sukanya berpuisi, tapi bosan puisi Indonesia. Kita ada bidang puisi diarabkan. Jadi membaca puisi tapi dalam konteksnya bahasa Arab. Ustazah Ana tuh nggak bisa nyanyi, nggak bisa puisi, tapi Ana sukanya nulis. Nulisnya nulis bahasa Arab, bisa. Jadi apapun yang jangan membatasi diri antum gitu Mas Azhar. Walaupun bahasa Arab hanya dikenal sebagai mungkin cuma baca kitab kuning. Itu pemikiran di zaman dahulu. Kita ubah sekarang pemikiran kita. Bahasa Arab tidak hanya sekedar membaca kitab kuning, hanya baca kamus. Kita kembangkan lagi di mana? Di ekstrakurikuler tadi. Dan keuntungannya membaca bahasa Arab itu kita bisa memahami hadis dan memahami Al-Qur'an tentunya. Misalnya antum bisa memahami kosakata beberapa bahasa Arab. Ketika ada ulangan, misalnya ulangannya tentang hadis, antum bisa mengartikan itu kalau antum tahu satu kosakata dalam hadis tersebut. Dari mana? Ketika antum bisa belajar bahasa Arab. Begitu, bukan promosi Taza ya. Jadi, untuk matrikulasi hari ini, karena kita masih kelas 7, jadi Taza akan mengajarkan tentang perkenalan. Dalam bahasa Arab artinya at-ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi tentang perkenalan. Kenapa harus perkenalan dulu Ustazah? Karena itu materi dasar. Ya. Kita harus tahu dulu, kita harus berkenal dulu dengan teman-teman kita. Sudah biasa kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang waktunya menggunakan bahasa asing. Ustaz, nanti bisa dilihat di layar HP atau laptopnya masing-masing ya. Kalau yang merasa ingin dicatat boleh dicatat, karena ini akan bersangkutan dengan tugas kalian. Atau nanti bisa akan Taza share ke grup kalian masing-masing. Udah. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Kalau ya, acungkan jempolnya. Kelihatan ya? Ada tulisan ta'arufnya. Oke. At-ta'aruf itu artinya perkenalan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, lihat yang bawahnya ya, marhaban gitu. Marhaban tuh kayak kita menyapa, kalau bahasa Indonesia say hello gitu. Tapi dalam bahasa Arab marhaban gitu ya. Marhaban. Yang kedua ismi, namanya artinya nama saya. Jadi seperti ismi Sofia, ismi Fatima, ismi siapa nih depan nih? Ismi Nadia, ismi Hafizah, seperti itu ya. Itu nama artinya nama saya. Yang ketiga tunaduni. Kalau kita ngomongnya berkenalnya hanya dengan satu orang, tunaduni. Tapi seperti Ustazah tadi kena berbicaranya dengan antum semuanya banyak, jadi tunadunani ya. Tunaduni itu artinya nama panggilan saya, misalnya ismi Sofia Handini, tunaduni Sofi. Nama saya, panggilan saya Sofi. Jitu min, saya berasal dari, misalnya yang dari utara, ana jitu min Bengkulu Utara, jitu min Palembang, jitu min Lebong, jitu min Padang, jitu min Bengkulu, itu asal daerah kita ya. Lalu askunu fisyari, saya tinggal di jalan apa, misalnya saya tinggal di Jalan Hiprida. Askunu fisyari Hiprida. Boleh Za mencantumkan nomor? Boleh. Nomor dalam bahasa Arab artinya rokmun ya. Askunu fisyari Hiprida rokmun wahid misal. Saya tinggal di Hiprida nomor 1. Seperti itu. Selanjutnya, adrusu fil fasl. Saya duduk di kelas gitu, atau saya belajar di kelas, misalnya ini kelas 7 ya. Adrusu fil faslun as-sabi', ya. 7 itu as-sabi'. Kalau tidak mau bahasa Arab misalnya adrusu fil faslun 7A atau 7B, 7C, 7D. Dalam bahasa Arab, A itu alif, B itu ba, C itu jim, D itu dal.
Jadi kalau kalian mau menyebutkannya, saya duduk di kelas 7C misalnya. Adrusu fil fasli asabi jim gitu ya. Itu 7C. Kalau 7A, adrusu fil fasli asabi alif. 7B, adrusu fil fasli asabi ba. Kalau 7D, adrusu fil fasli asabi dal gitu ya, dal atau D. Seperti itu. Hiwayati itu hobi. Kalau ustazah hobinya rihla. Pernah dengar kata rihla ya? Mungkin sering kan rihla, mungkin di sekolahnya sebelum sekolah IT atau MI, Yuna kita rihla. Rihla itu artinya jalan-jalan atau safari. Nah, safari Ramadan itu artinya jalan-jalan gitu. Kalau Taza hobinya rihla, misalnya apa lagi ya? Biasanya hobi-hobi umum tuh membaca, rihla, menonton seperti itu kan. Tapi Zana tidak tahu bahasa Arabnya hobian apa. Ada kuncinya. Silakan mencari di Google terjemahan, atau kalaupun tidak, cari saja macam-macam hobi dalam bahasa Arab di Google. Itu banyak. Ya. Nanti kalian buat hiwayati, hobi saya membaca qiraatil Quran zah, Masya Allah, membaca Al-Quran setiap harinya. Atau tahfizul Quran, hobi saya tuh menghafal Quran ustazah. Seperti itu ya. Lalu amali itu artinya cita-cita. Pasti kalian punya cita-cita kan? Tidak mungkin tidak punya. Ana mau jadi dokter. Oke, itu juga termasuk cita-cita. Amali tobibun. Tobibun itu artinya dokter. Ana mau seperti ustazah jadi guru. Berarti cita-citanya di ustad atau ustazah atau mudarris atau mudarrisah ya. Amali tobibun. Cita-cita saya mau menjadi dokter. Cita-cita saya mau menjadi guru. Apapun itu, tafadhol cari di Google. Sebelum antum buat video nanti, untuk penugasan nanti, antum cari dulu macam-macam hobi dalam bahasa Arab, macam-macam profesi dalam bahasa Arab ya. Untuk apa sih Zah? Gitu. Untuk penambahan kosakata kalian. Jadi kalau misal sama teman kan, ngobrol sama kawan, udah enggak ini, orang bisanya ngomong pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Arab. Kita gaungkan untuk berbicara bahasa asing ya. Gitu-gitu. Yang terakhir, ana tilmizun garis miring tilmizatun fil madrasati SMPT khairun nas. Jadi, apa bedanya tilmizun dengan tilmizatun? Kalau tilmizun untuk laki-laki, kalau tilmizatun untuk perempuan. Jadi tafadhol. Kalau seandainya yang buat video ini siapa nih namanya ya? Hanif ya, Hanif. Misalnya Hanif. Ana tilmiz fil madrasah SMPT khairun nas. Tilmiz ya, karena Hanif tadi laki-laki. Tapi kalau yang berbicara itu adalah hafizah misalnya. Ana tilmidah. Saya siswi perempuan fil madrasati SMPT khairun nas. Kenapa tilmizah? Karena hafizah itu adalah perempuan. Dan yang terakhir, ini adalah apa namanya ya? Slogan kita yang harus kita ingat. SMPT khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu ya. Jadi untuk matrikulasi pertama itu ada tentang perkenalan. Oke, tafadhol, ada yang belum jelas anak-anak ustazah atau penjelasan Taza terlalu cepat, silakan hidupkan mic-nya, acungkan tangan untuk bertanya. Taza kasih waktu beberapa menit untuk kita diskusi.
Saya ulangi lagi. Fahim tum, adakah yang mau bertanya? Kalau sudah paham, acungkan jempolnya. Paham? Paham Ustazah, paham Aljan ya. Karena kan di situ ada kan gambarnya ya. Jadi apa yang Taza omongin tadi udah terbayang dengan kalian karena ada tulisannya ya. Jadi anak-anak Ustazah, udah ada gambaran nanti ya, belajar bahasa Arab nanti dengan Ustazah gimana. Ustazah tidak akan menekan antum belajar harus bisa gitu, nggak mesti. Apalagi yang dari umum ya, yang baru pertama kali bertemu dengan bahasa Arab mungkin ya. Nah tapi ini jadi tantangan untuk yang antum yang dari lulusan negeri. Jangan mau kalah, antum harus semangat juga sama dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Seperti yang Taza bilang tadi, tidak menutup kemungkinan antum lebih bisa dibandingkan teman-teman antum yang lainnya. Kuncinya apa? Mau ya. Jadi Zah, ana tuh nggak suka belajar bahasa Arab karena tulisan ana jelek gitu. Tenang saja, Taza dulu juga tulisan Taza jelek banget. Malah dulu nggak pernah terfikir untuk menjadi guru bahasa Arab. Karena kalau waktu masa kecil, cita-cita kita tuh selalu berubah-ubah. Jadi ini, jadi itu. Lihat ustazahnya keren mau jadi ustazah. Lihat dokter yang keren mau jadi dokter, seperti itu. Tapi karena dituntut oleh sekolah oleh guru untuk menulis terus, lama kelamaan tulisan tadi yang kayak cacing pita tadi berubahlah akhirnya sedikit demi sedikit menjadi lebih bagus, bisalah terbaca. Nah, jadi itu maksud ustazah. Untuk kalian yang merasa tulisannya jelek atau apalah, jangan takut dulu karena belum belajar, jangan menyerah gitu ya. Insya Allah Taza tidak akan memberatkan kalian dalam belajar. Senyaman kalian untuk belajar bahasa Arab, sefleksibel kalian, asalkan kalian mau belajar gitu, ada kemauan. Misalnya Zah, ana mau bertanya boleh nggak? Boleh, di luar jam pelajaran boleh, kita berdiskusi dengan bahasa Arab boleh. Misalnya Zah, ana dulu mondok Zah, ana mau berbicara dengan bahasa Arab Ustazah boleh silakan tafadhol. Karena kalau tidak dikaji, kalau tidak diingat-ingat lagi, maka hafalan kita, itu akan lama-kelamaan akan hilang. Jadi itu tujuan Ustazah untuk mengajarkan kalian bahwa bahasa Arab itu tidak susah, tidak juga terlalu mudah. Jadi antum harus memikirkan bahwa bahasa Arab itu bisa, aku tuh bisa gitu. Nah, jadi jangan takut. Kalau antum sudah bisa belajar bahasa Arab, insya Allah antum mudah untuk memahami Al-Quran dan hadis ya. Kalau antum misalnya nanti ada ulangan atau apa, antum bisa memahami itu dari antum memahami bahasa Arab tadi. Jadi tidak ada ruginya ya, tidak ada ruginya untuk belajar bahasa Arab. Bukan promo ini ya, sekali lagi bukan promo. Jadi anak-anak ustazah yang soleha dan soleh ya, nampaknya antum sudah paham. Tapi seandainya ada yang belum paham, silakan ditanya dengan ustazah di nomor di bawah ini. Silakan minta dan wali kelasnya. Tugas kalian seperti yang Taza bilang di awal tadi, silakan membuat video perkenalan yang ekspresif, bukan yang monoton ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalan Ismi Sofi Handini Tunudani nenek. Nah, bukan kayak gitu, tapi harus ada ekspresinya ya. Hai, jangan biasanya halo guys, kita ganti marhaban gitu, seperti itu ya. Harus berubah, jangan ngikutin orang. Kalau halo guys itu udah sering, udah mainstream. Jadi kita rubah dengan yang lebih syar'i dan islami. Marhaban, Ismi, Sofia Handini, seperti itu. Maunya dasar seperti itu. Jadi silakan buat video yang ekspresif, muka kalian, jangan anime ya. Muka kalian ngadep kamera. Bentuk-bentuk kosakatanya seperti yang Taza munculkan tadi di laptop. Ada nama saya, panggilan, asal saya, alamat saya belajar di kelas mana, hobi saya, cita-cita saya. Dan terakhir jangan lupa slogan kita SMPT Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Ini tangannya ya. Seandainya tidak ada yang tahu, Zana tidak tahu hobi anak apa, silakan dicari di Google. Udah punya HP dan kuota kan? Di Google Chrome itu cari macam-macam hobi dalam bahasa Arab.
macam-macam profesi dalam bahasa Arab. Zahana nggak bisa bacanya gimana? Tanya ke Ustazah langsung, minta nomor Ustazah ke wali kelas kalian. Oke? Dibuat video ini sebagus mungkin, secantik mungkin, sekreatif mungkin. Nanti bisa kirim ke Ustazah langsung, bisa ke wali kelas juga bisa. Paling lama ngumpulnya malam jam 9 ya, jam 9 malam Ustazah tunggu. Lewat dari itu Ustazah tidak terima ya, bercanda. Jadi jam 9 malam paling lambat untuk mengumpul video ini ya. Silakan kumpul ke Ustazah langsung atau ke wali kelasnya. Minta aja tadi yang tahu nama Ustazah, masih ingat kan? Silakan ya, minta jangan Ustazah bahasa Arab ya. Tidak ada Ustazah bahasa Arab di sini. Jadi itu saja dari Ustazah. Ustazah kasih waktu 30 menit untuk kalian. Silakan mencari dulu mufradatnya, maksudnya macam-macam profesi apa nama atau tentang bahasa Arab untuk 30 menit ini sebelum nanti kita ke sesi selanjutnya. Silakan fokus dulu dan la tansa fis saati tasi'ah ya. Jangan lupa jam 9 malam. Video ini dikumpul ke Ustazah atau ke wali kelas antum. Oke, haza minni ilal liqa'i ma'assalama, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.